Korupsi itu masalah besar. Banyak negara kena dampaknya, termasuk Indonesia. Uang yang seharusnya untuk hal penting seperti sekolah dan rumah sakit malah hilang karena korupsi. Pemerintah Indonesia mau berantas korupsi. Salah satu caranya dengan RUU Perampasan Aset. RUU ini seperti alat khusus. Pemerintah bisa pakai RUU ini untuk mengambil kembali uang yang dicuri oleh pejabat korup. RUU ini penting banget. Ini menunjukkan kalau Indonesia serius mau menghentikan korupsi. RUU ini juga bisa bantu negara mendapatkan kembali uang yang dicuri. Prabowo Subianto, Presiden Indonesia sekarang, berkomitmen untuk memberantas korupsi. Dalam beberapa bulan terakhir, beliau telah menunjukkan tekad yang kuat untuk membawa perubahan nyata di negara ini. Korupsi telah lama menjadi masalah besar di Indonesia, dan Pak Prabowo bertekad untuk mengatasinya dengan cara yang transparan dan inklusif. Beliau sudah membahas RUU Perampasan Aset ini dengan banyak orang, tidak hanya dengan para penasihat dan anggota legislatif, tetapi juga dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Diskusi ini mencakup berbagai sudut pandang dan masukan dari berbagai pihak, memastikan bahwa setiap aspek dipertimbangkan dengan cermat. Pak Prabowo ingin memastikan semua orang paham. Beliau sering mengadakan sesi penjelasan dan pertemuan publik untuk menjelaskan detail RUU ini. Dengan cara ini, beliau berharap dapat membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. Sebenarnya, beliau bisa saja menggunakan kekuatan khusus, namanya Perpu, untuk langsung membuat RUU ini jadi undang-undang. Tapi beliau tidak mau. Pak Prabowo percaya bahwa proses demokratis adalah cara terbaik untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan adil. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses ini, beliau berharap dapat membangun konsensus yang kuat. Pak Prabowo lebih memilih untuk berdiskusi dan mencari kesepakatan. Beliau sering mengadakan pertemuan dengan berbagai kelompok politik dan masyarakat sipil untuk mendengarkan pandangan mereka. Dengan cara ini, beliau berharap dapat menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Beliau ingin RUU ini didukung penuh oleh semua pihak. Dukungan yang luas akan memastikan bahwa undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan efektif dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Pak Prabowo percaya bahwa dukungan ini hanya bisa dicapai melalui dialog dan kerjasama. Ini menunjukkan kalau Pak Prabowo sabar dan bijaksana. Beliau tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan selalu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum membuat langkah besar. Kesabaran dan kebijaksanaan ini adalah kualitas yang sangat penting dalam kepemimpinan. Beliau ingin membangun kesepakatan bersama. Pak Prabowo percaya bahwa hanya dengan bekerja sama, kita bisa mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih baik. Kesepakatan bersama ini akan menjadi dasar yang kuat untuk melawan korupsi dan membangun masa depan yang lebih cerah untuk Indonesia. Beliau percaya kerjasama adalah cara terbaik untuk melawan korupsi. Dengan melibatkan semua pihak, dari pemerintah hingga masyarakat sipil, Pak Prabowo yakin bahwa kita bisa menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Ini adalah visi beliau untuk Indonesia yang lebih baik. Pemerintah Indonesia sedang bekerja keras agar RUU Perampasan Aset ini jadi undang-undang. Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat. Mereka memastikan RUU ini sesuai dengan semua aturan. PPATK juga ikut berperan penting. PPATK itu singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Mereka seperti detektif keuangan. Mereka melacak aliran uang. PPATK akan membantu menemukan uang yang dicuri. Pemerintah juga sedang berdiskusi dengan DPR. DPR itu kumpulan wakil rakyat yang bertugas membuat undang-undang di Indonesia. Mereka bekerja sama untuk membuat RUU ini menjadi undang-undang. RUU Perampasan Aset ini bukan hal baru. Sudah lebih dari 10 tahun dibicarakan. Tapi RUU ini sudah lama tertahan di DPR. Ada yang bilang DPR terlalu lambat. Mereka ingin RUU ini cepat jadi undang-undang. Katanya, setiap penundaan berarti makin banyak uang hilang karena korupsi. Tapi ada juga yang bilang DPR sedang berhati-hati. Mereka ingin memastikan RUU ini adil. Mereka tidak mau ada kesalahan. Bagian 5. Pendapat ahli, pujian dan tekanan untuk Prabowo. Banyak ahli yang mengamati RUU Perampasan Aset ini. Mereka memberikan berbagai pendapat dan analisis mengenai dampak dan pentingnya ini bagi masa depan Indonesia. Beberapa ahli memuji Pak Prabowo.
Mereka mengapresiasi upayanya dalam mendorong diskusi yang lebih luas dan inklusif mengenai RUU ini. Mereka senang karena beliau berdiskusi dengan banyak pihak. Ini menunjukkan komitmen beliau untuk mendengarkan berbagai perspektif dan memastikan bahwa semua suara didengar. Mereka yakin ini akan membantu UU ini disahkan. Dengan dukungan yang luas, proses legislasi diharapkan berjalan lebih lancar dan cepat. Ahli yang lain ingin Pak Prabowo berbuat lebih banyak. Mereka merasa bahwa langkah-langkah yang diambil sejauh ini belum cukup untuk memastikan keberhasilan RUU ini. Mereka ingin beliau menekan DPR agar cepat mengesahkan RUU ini. Tekanan politik dianggap perlu untuk mempercepat proses pengesahan. Mereka bilang waktu hampir habis. Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, ada kekhawatiran bahwa RUU ini mungkin tidak akan disahkan tepat waktu. Tapi semua ahli setuju tentang satu hal. Terlepas dari perbedaan pendapat, mereka semua sepakat bahwa RUU ini sangat penting bagi masa depan Indonesia. RUU perampasan aset ini sangat penting. Ini adalah langkah besar dalam upaya memberantas korupsi dan memastikan bahwa aset yang diperoleh secara ilegal dapat dikembalikan kepada negara. Ini alat yang ampuh untuk melawan korupsi di Indonesia. Dengan adanya RUU ini, diharapkan akan ada perubahan signifikan dalam cara penanganan kasus korupsi di masa depan. Bagian 6. Catur politik, menavigasi jalan politik. RUU perampasan aset ini bukan sekedar RUU. Ini adalah simbol dari perjuangan melawan korupsi yang telah lama mengakar di Indonesia. Setiap kata dalam dokumen ini memiliki makna yang mendalam dan dampak yang luas bagi masyarakat. Ini juga bagian dari permainan politik yang lebih besar. Di balik setiap perdebatan dan diskusi, ada strategi dan taktik yang dimainkan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan mereka. Setiap kelompok punya ide yang berbeda-beda tentang RUU ini. Ada yang ingin memperkuat hukum, ada yang ingin melindungi kepentingan tertentu, dan ada juga yang hanya ingin menunjukkan kekuatan politik mereka. Mereka semua ingin idenya masuk dalam undang-undang. Pak Prabowo harus pintar. Beliau harus bisa membaca situasi dan memahami keinginan setiap kelompok. Beliau harus mencari cara agar semua pihak senang. Ini tidak mudah. Setiap keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menimbulkan konflik. Tapi ini penting agar RUU ini berhasil. Kolaborasi dan kompromi adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Masa depan Indonesia bergantung pada pemimpin seperti Pak Prabowo. Kepemimpinan yang kuat dan visioner diperlukan untuk membawa perubahan yang positif. Mereka harus menemukan cara untuk melawan korupsi. Ini adalah tantangan besar. Tetapi dengan tekad dan kerja keras, ini bisa dicapai. RUU perampasan aset ini adalah langkah awal yang baik. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dan membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Bagian 7. Suara rakyat, dukungan dan harapan publik. Sebagian besar rakyat Indonesia mendukung RUU perampasan aset. Mereka paham korupsi itu masalah besar. Mereka ingin pemerintah bertindak. Rakyat mengawasi Pak Prabowo. Mereka ingin tahu apakah beliau serius memberantas korupsi. Mereka berharap beliau bisa segera mengesahkan RUU ini. Rakyat juga mengawasi DPR. Mereka ingin melihat apakah DPR akan mengutamakan kebutuhan rakyat. Rakyat berharap masa depan yang lebih baik. Bagian 8. Masa depan bebas korupsi. RUU perampasan aset ini memang ampuh. Tapi bukan solusi ajaib. Korupsi tidak akan hilang dalam semalam. Indonesia tidak cukup hanya membuat undang-undang. Indonesia perlu mengubah cara berpikir orang tentang korupsi. Indonesia perlu mengajarkan orang untuk jujur dan adil. RUU perampasan aset ini adalah awal yang baik. Ini tanda kalau Indonesia bergerak ke arah yang benar. Tapi perjalanan masih panjang. Bagian 9. Perjuangan berlanjut. Perjuangan melawan korupsi belum selesai. Ini perjuangan yang harus dilakukan oleh setiap orang Indonesia. Kita semua punya peran. Kita harus menuntut pemimpin kita untuk jujur. Kita harus menolak terlibat korupsi. Kita harus mengajarkan anak-anak kita tentang pentingnya kejujuran. Bersama-sama, kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang bebas dari korupsi. Indonesia di mana semua orang punya kesempatan untuk berhasil. Perjuangan terus lanjut.